Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya dalam acara Renungan Senja atau Renja. Dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Syani Partambunan dari CBM 7 TV atau Christ Bride Ministry TV. Hari ini kita masuk acara yang kedua Renungan Senja, membahas firman Tuhan yang sudah dikhotbahkan pada hari Minggu lalu, yaitu tentang mempercayai Tuhan tanpa syarat. Hari ini saya akan ambil dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 4. Judulnya bertahan dalam kesukaran, ya. Hari ini renungan senja kita. Saya baca, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berdoa dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saudaraku, ada beberapa hal jika engkau sedang mengalami kesukaran. Kemarin kita sudah belajar tentang Sadrak, Mesak, Abednego waktu hari Minggu. Bagaimana ancaman yang akan memunahkan mereka, membinasakan mereka. Saya yakin mereka bukan manusia yang mati rasa, lalu tidak ada kegentaran kepada ancaman kematian. Tetapi orang percaya jika sedang mengalami ketakutan, itu akan membuat dia lebih dalam, lebih kuat lagi berseru kepada Tuhan. Ketika seseorang berseru kepada Tuhan, menyerahkan kesukarannya kepada Tuhan, biasanya Tuhan akan memberikan kedamaian. Dan ketika sudah ada damai di hati ini, maka dia tidak menghadapi, tidak takut lagi mengalami ancaman kematian tersebut. Saudaraku, kisah Sadrak, Mesak, Abednego mengajarkan kita untuk bertahan dalam kesukaran. Karena di Mazmur 25 ayat 3 pun dikatakan seperti ini, saudaraku. Semua ya orang yang menantikan Engkau, Tuhan, takkan mendapat malu. Semua orang yang menantikan Tuhan takkan mendapat malu. Semua orang yang menantikan Tuhan takkan mendapat malu. Tetapi yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Ini saudaraku, kalau kau pengkhianat, boleh kamu takut akan malu. Tapi kalau kita jujur dan benar dalam kehidupan ini, semua orang benar atau orang fasik akan mengalami yang namanya masalah, akan mengalami yang namanya tekanan, akan datang kesukaran, kesulitan hidup, saudaraku. Biarpun itu orang kaya, orang ganteng, orang cantik, orang berpangkat, semua ada masalah sendiri, saudaraku. Dan jika masalah itu datang, ingatlah, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan, tidak akan mendapat malu. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Jika kesukaran datang, selalulah ingat janji firman Tuhan.
Perkatakan terus firman-firman Tuhan itu di dalam hidupmu. Dia adalah pembelamu. Engkau berharga di mata Tuhan. Dia tidak akan meninggalkanmu. Saya bahkan sering mengatakan, hidup atau mati aku milik Tuhan. Karena jawaban Tuhan kita tidak mengerti, saudara, seperti apa. Kita boleh meminta kepada Tuhan, tapi Tuhan lebih tahu memilih apa yang terbaik untuk kita. Ucapkanlah syukur. Syukur dan engkau minta kekuatan. Tuhan, aku bersyukur karena aku tahu Engkau ada dalam hidupku. Engkau bersama dengan aku. Engkau tahu aku sedang menanggung masalah. Dan aku tahu Engkau memiliki kuasa yang dahsyat untuk menolongku, membebaskan aku dari kesukaran ini. Maka aku bersyukur walaupun aku masuk dalam persoalan. Tapi aku tahu Tuhan akan menolongku. Tuhan akan melepaskanku. Dan berikan aku kekuatan untuk sanggup bertahan. Supaya aku tidak berdosa. Supaya aku tidak memilih satupun dari jalan yang sesat. Ini ucapkan, saudaraku. Ucapkan kata-kata pengharapan. Kata-kata pengharapan seperti, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, Maha Mulia. Perkatakan kata-kata seperti ini. Iblis sudah dikalahkan. Kuasa kegelapan sudah dikalahkan. Yesus mati di kayu salib untuk membebaskan aku. Hai iblis, engkau tidak bisa mengintimidasi aku. Darah Yesus sudah dicurahkan. Bahkan ketika aku berdosa, Dia sudah menebus aku dengan darahnya. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Ini loh kata-kata pengharapan yang jangan saudara bersungut-sungut, mengeluh aja, aduh susahnya hidup saya ini sangat sukar, kesusahan saya lebih hebat dari kamu. Ketika datang pun pendeta tidak tahu bahwa saya ini sangat sulit, sangat sukar, nggak ada jalan keluar, nggak mungkin lagi. Wah, ini sungut-sungut berkata-kata, maka akan terjadi seperti itu. Tapi tadi harus ucapkan kata-kata pengharapan. Berjanjilah kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku tidak akan tinggalkan Tuhan. Aku akan setia kepada Tuhan. Aku akan lakukan apa yang diajarkan firman Tuhan. Terus motivasi dirimu untuk melakukan apa yang kau janjikan. Doa yang disertai janji biasanya dahsyat, saudaraku. Janji dengan nazar beda. Ya, berjanji akan membuat sesuatu kekuatan kepada saudara untuk hidup benar. Memaksa dirimu untuk tunduk kepada firman Tuhan. Dan jagalah sikapmu. Sikapmu harus memuliakan Tuhan. Ketika persoalan datang, ketika kesukaran ada di hadapan mata, jaga sikap. Jangan begitu ketika ada kesulitan, cepat lari berpikir jalan instan. Oh, ada dukun di sana, ada pelaris, ada jimat. Oh, bisa ngutang sekarang online. Soal nanti bayar, nanti urusan lain. Jangan, saudaraku. Jangan, jagalah sikapmu. Jangan kamu bertindak semena-mena menurut kenyamanan dagingmu saat itu. Tapi kau pikirkan, apakah sikap saya ini memuliakan Tuhan tidak? Jika aku melakukan begini, apakah memuliakan Tuhan? Ini saudaraku. Jadi, jagalah sikapmu, muliakanlah Tuhan. Begitulah caranya kita bertahan dalam kesukaran. Mazmur tadi mengatakan, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan, saudaraku. Hanya orang fasik yang akan mengalami kehinaan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada saudara dalam sesi kedua dari renungan senja minggu ini. Jangan lupa, jika engkau terberkati, saudara buka YouTube, klik CBM 7 TV, CBM 7 TV, atau Christ Brand Ministry. Saudara bisa subscribe atau saudara komen dan share-lah kepada orang. Jangan lupa pasang lonceng untuk terus mengingatkan firman ini datang di hadapan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok sekali lagi untuk